Cerita ini terinspirasi dari sejarah BPUPKI dari beberapa sumber dengan perbedaan tokoh dan latar. Terdapat juga perbedaan dan pengurangan kalimat pada masing-masing tokoh. Karena kondisi pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Perdana Menteri Jenderal Kuniaku Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Pernyataan akan diberikannya kemerdekaan Indonesia ini diwakilkan oleh Teno Haika kepada Insinyur Soekarno pada 7 September 1944. Saya gembira dan sangat terharu mengingat kemuliaan dan kebaikan budi JMM yang tak terhingga dan atas keikhlasan pegawai-pegawai pemerintah bala tentara berjuang memenuhi kewajiban dan mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Saya menyatakan terima kasih atas kebijaksanaan dan keberanian prajurit-prajurit bala tentara. Paduka yang mulia Teno Haika, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang nikmatnya kepada yang mulia Teno Haika yang murah hati. Memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun. Itu saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta pada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Bangsa, 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 Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang baru, bangsa yang mengguncang dunia. Merdeka! Merdeka! Gerbang menuju kemerdekaan yang kita perjuangkan kali ini akan segera terwujud. Oleh karena itu, dalam rapat ini kita akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bagi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Rajiman Widyo Diningrat, dengan ini saya resmi membuka rapat ini.
sekalian, mohon ketenangannya. Kita semua memiliki tujuan yang sama di sini. Jika Anda memiliki saran yang bagus, silahkan lemparkan kepada forum. Silahkan. Saya mempunyai usul, Indonesia adalah negara akan tradisi dan budaya. Sejarah Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu dasar negara yang dapat mengakomodasikan semua pihak dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita, negara Indonesia, membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah membuat rangkuman ruang umat. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan asas NKRI. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Saya akui Bung luar biasa, tapi Bung harus ingat bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam. Bung sendiri Islam bukan? Oleh sebab itu, saya meyakini bahwa Indonesia harus berdasarkan Islam. Betul itu, Bung. Islam itu seharusnya dijadikan landasan Indonesia. Tapi Allahu Akbar. Apa Anda tidak dengar dengan pernyataan itu? Kita membutuhkan desa negara yang luas, bukan hanya kelompok Anda saja yang dipentingkan. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya sepakat dengan saran beliau. Menurut saya, ide beliau sudah sangat bagus karena mengandung unsur ketuhanan yang kiranya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Saudara-saudara sekalian, dengan keadaan rapat seperti ini, maka rapat tidak dapat berjalan secara efektif dan kondusif. Dan rapat yang tidak efektif seperti ini, maka dasar negara ada yang dikemukakan. Dan dengan begini juga, sidang saya tunda sampai besok, sampai menemukan ide yang sangat bagus untuk Indonesia ke depannya. Selamat pagi saudara sebangsa setanah air. Tempo hari kita berkumpul di sini untuk rapat, namun masih belum menemukan mufakat. Untuk hal itu, hari ini kita akan berkumpul lagi untuk membahas dasar negara kita. Kepada notulen dipersilahkan yang menyampaikan hasil rapat kemarin. Saudara-saudara, tempo hari ini kita telah mendapatkan gagasan mengenai landasan dasar negara yang dikemukakan Bung Yamin. Namun, poin yang mengenai ketuhanan masih menimbulkan permasalahan yang cukup rumit. Baiklah, saudara-saudara sekalian, apakah ada gagasan lain dari saudara yang mengenai masalah tersebut? Silahkan lemparkan kepada forum. Saudara-saudara, tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan sama, hanya menunjuk kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, tidak ada gunanya lagi kita mempermasalahkan agama. Menurut saya, masih banyak permasalahan yang penting dan mendesak yang harus kita bahas. Tapi Bung, saya tetap meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan bahasa itu. Indonesia adalah Islam, Bung. Kalau Bung berpendapat demikian, mengapa Bung tidak membentuk rapat sendiri dengan kelompokmu? Kita di sini untuk menghasilkan sebuah negara yang merupakan hasil dari konsensus. Bila Bung masih mengesampingkan ego Bung, silahkan, pintu keluar ada di sebelah sana. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan mengenai dasar negara bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Mufakat dan demokrasi. 3. Keadilan sosial. 4. Kekeluargaan. 5. Musyawarah. Terima kasih. Mengapa poin mufakat dan musyawarah dipisahkan? Bukankah kedua hal itu saling berkesinambungan?
Dan Bu juga tidak membahas masa Tuhan. Masa Tuhan itu penting, Bu. Saudara-saudara sekalian, dengan rapat yang masih mementingkan kelompok sendiri, maka rapat tidak akan pernah selesai seperti yang kita inginkan. Maka saya tunda rapat ini sampai besok. Dan saya berharap rapat besok akan mendapat titik temu dasar negara kita. Dengan ini, saya tutup rapat ini sampai besok. Terima kasih sudah tenang. Kita sudah berkumpul di sini selama 3 hari, membahas apa yang seharusnya kita bahas. Namun, kita belum bisa menghasilkan dasar negara untuk negara kita, Indonesia. Setiap kelompok masih terpaku dengan kelompoknya masing-masing, dan setiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing. Kita tidak bisa seperti ini. Izinkan saya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya untuk dasar negara kita, Indonesia. Adapun 5 poin yang akan saya sampaikan. Kita sudah lama dijajah oleh Belanda, dan sekarang kita dijajah oleh Jepang. Kita harus meniru para rakyat kita, yang mana mereka menghilangkan rasa perbedaan di antara mereka. Walaupun suku, ras, dan agama dan budaya mereka berbeda-beda, namun mereka tidak menghiraukannya. Mari kita lanjutkan semangat tersebut. Semangat yang telah diwarisi oleh para pahlawan terlebih dahulu dari kita. Itulah poin pertama, persatuan Indonesia. Selanjutnya, bangsa kita adalah bangsa yang baru lahir. Bangsa kita perlu banyak belajar dari bangsa yang sebelumnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia harus bersahabat dengan baik dengan negara-negara lain agar kita dapat berpartisipasi di dunia ini, baik dalam politik, sosial, dan lain sebagainya. Itulah poin kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Budaya kita, budaya Indonesia itu sangatlah unik. Apabila ada masalah, selalu dibicarakan dan direbukan dengan bersama untuk mencapai mufakat dalam suatu permasalahan itu. Dan itulah poin ketiga, mufakat dan demokrasi. Selanjutnya, kita sudah lama ditindas, kita sudah lama menderita, dan sudah lama kita juga kelaparan karena penjajahan oleh Belanda dan sekarang Jepang. Maka poin keempat yang saya ambil adalah kesejahteraan sosial. Kita semua pasti beragama, bukan? Setiap manusia pasti memiliki Tuhan, karena kita semua pasti beragama. Dalam Tuhan itu universal dalam kehidupan masyarakat di lingkungan masyarakat Indonesia, lingkungan kita, lingkungan Indonesia. Maka poin kelima yang saya ambil adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itulah 5 poin yang saya ambil, yang saya namakan dengan Pancasila, yang mana dasar itu kita gunakan untuk melalui tantangan bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Bu, sebentar. Bagaimana pembahasan kita terkait dengan orang-orang di kami yang menginginkan bahwa dasar negara harus berdasarkan Islam? Bolehkah saya berpendapat? Baiklah, dipersilahkan kepada Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan yang digunakan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung rapat kali ini belum menghasilkan rumusan yang diterima semua pihak sebagai dasar negara,
Bagaimana jika dibentuk lagi panitia kecil yang bertugas untuk menyelesaikan masalah ini karena banyak sekali tugas kita yang belum selesai. Seperti membahas masalah keuangan, ekonomi, wilayah negara. Baiklah, siapa yang ingin ikut badan ini? Namun jangan lupa akan tugas yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirundingkan pada rapat yang akan datang. Terima kasih atas usul Bung Karno dan Abi Kusno. Saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Dipersilahkan Ketua Panitia maupun perwakilannya untuk menyampaikan hasil kinerja selama ini. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang merdeka, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sangat bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Selaku Ketua Panitia, saya menyampaikan hasil kerja dari panitia yang terdiri. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang disahkan tersebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dan ditambah dengan wilayah Bumi Utara, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan. 4. Bendera nasional Indonesia adalah Sangsaka Merah Putih. 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik. Wilayah Indonesia menjadi seluruh kepulauan Indonesia.